Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua eh, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 9 semester 1 buat materi hari ini yaitu manfaat bahan pangan ikan dan daging. Buat kompetensi dasarnya yaitu menerapkan manfaat dari proses pembuatan, penyajian, dan pengemasan olahan bahan pangan ikan dan daging menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan manfaat bahan pangan ikan dan daging. Yang kedua, mengidentifikasi proses pengolahan setengah jadi pada bahan pangan ikan dan daging. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi cara penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari bahan pangan ikan dan daging. Oke, selanjutnya buat materi pokoknya kita bahas ya, yaitu manfaat ikan dan daging produk setengah jadi. Manfaat ikan dan daging produk setengah jadi adalah memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Proses perlakuan pada saat pembuatan produk setengah jadi membuat bahan pangan dapat digunakan menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik serta citra rasa yang tinggi sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat pula diolah dengan menambahkan bahan pangan lainnya agar kandungan gizinya lengkap. Oke, untuk metode pengolahan. Nah, metode pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Pada pembelajaran kelas 9 ini kita akan dipelajarinya yaitu cuman metode pembekuan dan pengeringan. Jadi yang akan kita pelajari sekarang yaitu metode pembekuan dan pengeringan buat metode pengolahannya ya. Oke, proses pembekuan. Nah, pengolahan makanan setengah jadi dari ikan dan daging biasanya dilakukan proses pembekuan. Pada dasarnya menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Inti dari pengawetan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Jadi itu inti dari pengawetan ya. Oke, kerusakan makanan ini bisa disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biologis. Nah, faktor-faktor kerusakan tersebut tentu akan sulit dikendalikan bila tanpa usaha pengawetan. Proses pengawetan makanan dengan menambahkan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan harusnya dihindari karena masih banyak cara mengawetkan makanan tanpa penambahan bahan pengawet. Salah satunya dengan proses pembekuan. Oke, selanjutnya metode pembekuan dilakukan harus maksimal dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Dasar metode pembekuan. Ini dasar metode pembekuannya. Ini salah satu contohnya yaitu pakai freezer ya. Untuk membekukannya bisa pakai kulkas, bisa pakai freezer kayak gitu ya. Nah, untuk metode pembekuan makanan merupakan cara yang paling efektif.
mudah, cepat, praktis, dan relatif lebih aman. Pada dasarnya, sistem kerja pembekuan adalah suhu dingin, suhu yang baik untuk pembekuan cepat sekitar min 35 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Selama suhu titik bekunya bisa dipertahankan, pertumbuhan mikroorganisme masih dapat dikendalikan. Sistem pembekuan ini tidak akan membunuh mikroorganisme, tapi hanya menghentikan pertumbuhan mikroorganisme. Sementara saja jika suhu meningkat, mikroorganisme akan berkembang kembali. Jika kita menghendaki sistem pembekuan yang sempurna, sebaiknya dilakukan dengan suhu yang dingin dan cepat. Jadi dingin cepat itu tadi berapa? Sekitar min 30 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Untuk proses perubahan dalam pembekuan. Nah, ini ada proses perubahan dalam pembekuannya. Nah, proses selama pembekuan sangat memungkinkan terjadinya beberapa perubahan pada bahan yang dibekukan seperti ketengikan. Hal ini disebabkan karena makanan mengalami kontak dengan udara. Sebaiknya kemaslah makanan dengan rapat dengan gunakan sistem vacuum. Pada proses pembekuan, sebaiknya makanan yang dibekukan tidak mengandung lemak karena lemak dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya ketengikan. Jadi yang mengakibatkan ada ketengikan itu biasanya yang ikan atau dagingnya yang mengandung banyak lemak ya. Oke, tekstur bahan yang dibekukan akan mengalami perubahan selama proses pembekuan dikarenakan perubahan bahan makanan dari bentuk semula lembek atau cair menjadi kebentuk padat atau es. Itu proses perubahan dalam pembekuannya. Oke, selanjutnya yaitu keunggulannya. Adapun beberapa keunggulan pengawetan makanan dengan metode pembekuan antara lain sebagai berikut. Nah, ini keunggulan dari metode pembekuan. Yang pertama, aman karena mengawetkan makanan dengan pembekuan hanya mengandalkan suhu beku sehingga tidak perlu ditambah bahan pengawet yang menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Jadi kalau udah memakai metode pembekuan itu tidak usah pakai bahan pengawet lagi. Yang kedua yaitu pembekuan dapat menghemat biaya karena biaya pengawetan relatif lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Kita bandingkan saja mengawetkan makanan cara pembekuan dengan cara mengeringkan makanan di bawah sinar matahari. Akan memerlukan waktu yang lebih lama ya tentunya. Nah, tentu kita akan membutuhkan waktu yang relatif lama serta energi yang digunakan juga relatif banyak. Yang ketiga yaitu proses pembekuan tidak menghilangkan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Hal ini berbeda dengan metode mengeringkan yang bisa mengakibatkan beberapa kandungan nutrisi pada bahan makanan akan berkurang. Misalnya kandung vitamin C akan cenderung berkurang karena proses pemanasan yang tinggi. Dengan cara pembekuan, mutu makan relatif bisa bertahan. Dari segi rasa juga tidak ada perubahan yang mencolok antara makanan yang baru dimasak dan makanan yang sudah dibekukan. Oke, yang keempat yaitu bahan makanan yang dibekukan akan lebih tahan lama. Pada jenis makanan tertentu, bahan makanan yang dibekukan dapat disimpan dalam waktu 1 tahun. Kita juga tidak perlu khawatir makanan akan menjadi tengik ataupun rusak. Jaga saja suhu penyimpanan pada freezer min 18 derajat Celcius, bahan makanan akan awet. Nah, yang kelima yaitu praktis dan efisien karena tidak perlu membersihkan bagian yang kotor dari sayuran, daging, atau ikan. Bahan makanan yang dibekukan langsung bisa dimasak karena sudah dalam kondisi siap pakai. Itu keunggulan dari metode pembekuan.
Nah, sekarang yaitu metode pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Setelah bahan baku pangan dipotong-potong, dibersihkan, kemudian bahan baku tersebut dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Faktor utama yang mengurangi pengeringan ialah kecepatan pengeringan dari suatu bahan pangan tersebut. Pengeringan secara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhu sesuai dengan aturan pengolahan. Oke, untuk tahapan pengolahan. Nah, ada proses pengolahan ikan setengah jadi. Proses pengolahan ikan setengah jadi salah satunya menjadi pilet ikan. Pilet ikan sudah banyak dijual di sawahnya dengan proses pengemasan yang sudah dibekukan. Proses pembuatan pilet ikan ini dilakukan dengan peralatan yang mudah didapat di sekeliling kita. Ikan yang telah kita pilet dapat kita lakukan olahan menjadi makanan yang bervariasi lagi. Yang kedua yaitu perencanaan. Pilet ikan merupakan daging ikan yang terpisah dari sisit, sirip, duri, dan kepala. Berikut ini tahapan pengolahannya. Untuk idenya, membuat ikan menjadi makanan favorit bagi anak pada usia pertumbuhan. Nah, itu idenya. Untuk kebutuhan kandungan protein hewani yang baik pada ikan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, khususnya bagi anak-anak usia pertumbuhan. Adanya sisik dan duri pada ikan membuat orang menjadi malas mengkonsumsi ikan. Pengolahan pilet ikan salah satu cara menyelesaikan permasalahan ini. Ini salah satu contoh olahan dari setengah jadi dari ikan ya. Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaan alat dan bahan. Alat dan bahannya, yang pertama talenan, kedua pisau, yang ketiga ikan. Proses pembuatannya yaitu potong bagian kepala ikan, buatlah sayatan di belakang kepala dan isang potong miring. Potong bagian ikan sehingga pisau berhenti pada bagian tulang ikan sampai bagian ekor. Selanjutnya, setiap pilet selesai lakukan di bagian sisi sebelahnya. Itu cara pembuatan pilet. Oke, untuk penyajian atau pengemasannya, setelah dipilet ikan dicuci berulang-ulang sampai ikan benar-benar berisi. Kemudian ikan dikemas menggunakan bahan yang berisi dan terbuat dari bahan yang baik sehingga tidak mencemari produk yang dikemas. Pengemasan ikan beku biasanya menggunakan plastik. Sebaiknya kemas bahan makanan dengan cara divakum. Itu penyajian pengemasannya. Oke, selanjutnya yaitu ini pengemasannya. Adapun beberapa ciri pengemasan makanan yang baik ada sebagai berikut. Yang pertama, tahan air dan penguapan, tidak mudah retak atau pecah dalam suhu dingin, misalnya botol yang mudah pecah di dalam freezer. Yang selanjutnya itu kemasan untuk makanan haruslah kemasan yang tidak meninggalkan bau dan tidak berasa. Selanjutnya yaitu mudah digunakan, dapat diberi label dan ditutup. Selanjutnya tidak memakan tempat dan murah. Yang terakhir yaitu evaluasi.
Di akhir pembuatan filet ikan, perhatikan kembali ada atau tidaknya duri dalam daging ikan dan jadikan pembelajaran memfilet ikan sebagai pengalaman yang akan berguna di masa yang akan datang. Nah, itu salah satu contoh pembuatan setengah jadi dari ikan. Salah satunya yaitu membuat filet ikan. Itu tadi udah diberi contohnya dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, cara penyajian atau pengemasannya. Nah, buat tugasnya kalian nanti di modul ada tugas buat kalian, silahkan kalian kerjakan. Buat materi hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan ada yang kurang dimengerti, boleh langsung bertanya ke Bapak, bisa lewat WA atau komentar di bawah ini ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.